Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan lanjutkan materi pelatihan Tuinacusen. Nah, di sini kita sampai pada belajar pada materi diagnosa. Bapak, Ibu, peserta pelatihan sekalian yang saya hormati, sering kita mendengar bahwa ada kata-kata mendiagnosa, ada kata-kata menegakkan diagnosa. Nah, jadi sebenarnya apa sih diagnosa itu? Sebenarnya apa sih bagaimana sih menegakkan diagnosa itu? Nah, gitu ya. Jadi terkadang kita ngomong harus tegakkan diagnosa dulu, padahal kita tidak ngerti diagnosa itu bagaimana. Itu banyak ada itu di grup-grup Facebook, di grup-grup WA itu sering terjadi seperti itu. Ya ujung-ujungnya tanpa melakukan diagnosa, obatnya ya batu ginjal, obatnya daun sukun. Nah, gitu kira-kira. Jadi pentingnya mendiagnosa kita catat bersama-sama, kita tata mindset kita supaya sepemikiran sehingga kita tidak salah melakukan terapi atau malpraktek, baik terapi manipulasi ataupun terapi herbal kan gitu. Jadi kita harus kuat di diagnosa terlebih dahulu. Jadi sudah bukan rahasia lagi bahwa ilmu TCM itu kuat di diagnosa. Kalau ilmu pengobatan yang lain kadang-kala malah tanpa diagnosa berdasarkan pengalaman dia pernah terapi orang sakit ini obatnya ini, nah gitu itu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Nah, kalau di dalam bahasa Cinanya itu ya Pianseng Lunce itu untuk menemukan sindrom daripada pasien sehingga dengan sindrom pasien itu kita bisa menentukan terapi, kita bisa menentukan herbalnya kan gitu kira-kira. Jadi terapi yang sama, penyakit yang sama, gangguan pernapasan ataupun batuk itu bisa berbeda terapinya, bisa berbeda obatnya berdasarkan sindrom. Nah, gitu. Karena apa? Kalau kita belajar TCM ya, di situ kita akan belajar yin dan yang. Kita akan belajar eh, panas dan dingin, kering dan lembab. Nah, gitu. Jadi nanti kita harus bagaimana melakukan perawatan kepada pasien itu harus berdasarkan diagnosa itu tadi. Nah, termasuk salah satunya di pelatihan Tuinacusen ini diajarkan diagnosa meskipun secara secara dasar, secara sederhana karena ketika Bapak Ibu peserta sekalian nanti berminat atau ingin mengikuti uji kompetensi Tuition itu akan dihadapkan dengan sesi diagnosa. Sesi diagnosa itu nanti diberi bukan menguji ya, probandus. Jadi diberi probandus yang nanti probandus itu mengaku sakit ini sakit itu lah, kita bagaimana mendiagnosanya. Setelah itu kita melakukan terapi di titik Tusen apa, di Pacan apa, nah, gitu, di Sentau atau di Sensu atau di Mingmen, nah, seperti itu. Dan makanya diajarkan, tapi tetap sederhana. Kembali lagi, seandainya Bapak Ibu terus nanti setelah belajar itu jadi orang sakti ya enggak, kita tetap butuh ilmu, kita harus belajar. Siapa tahu ada yang belum pernah belajar basic TCM, jadi bingung dengan yang diistilah-istilahkan itu seperti yin yang 5 unsur, nah, itu pada bingung. Nah itu ya silakan ikut kelas basic TCM atau beli buku dibaca. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ke saya. Kemudian belajar diagnosa. Nah, diagnosa itu sekarang kalau di luaran itu ya, di dunia persilatan itu ada diagnosa tangan, diagnosa rambut, diagnosa semacam-macam. Nah, padahal TCM itu yang namanya diagnosa ya diagnosa menyeluruh sudah. Nah, tapi karena ya berbau-bau bisnis atau apa, materialistis atau apa, dibikin sendiri-sendiri. Diagnosa kuku, diagnosa lidah, diagnosa wajah, diagnosa perut. Padahal kalau Bapak Ibu belajar diagnosa itu bukunya bisa 300-400 halaman, total semua dipelajari di situ. Nah, jadi kita tidak usah ter apa ter itu terkelompok-kelompok, nanti diagnosa tangan sendiri, diagnosa perut sendiri, diagnosa wajah sendiri, diagnosa
macam-macam diagnosa tangan kosong ada juga itu, kan seperti itu. Ya kita tidak perlu, kita dapat yang ilmu tidak seberapa, bayarnya uang banyak. Ya belajar itu yang benar. Yang benar ya TCM itu sudah cukup benar lah, cukup berbasis IBM dan patut kita pelajari untuk memperdalam ilmunya. Nah, di sini banyak orang yang tidak tahu bagaimana mendiagnosa, sehingga di grup-grup itu sakit kepala, batu sauda, dan kira-kira seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar TCM itu ginseng itu kan dewanya obat, tapi akan menjadi bahaya jika tidak sesuai kepada sindrom pasien. Gitu. Sama madu juga bagus, bahkan berstempel sunnah kan gitu kan. Tapi ada orang minum madu malah sariawan, bibirnya pecah-pecah. Ada seperti itu. Karena apa? Ya karena tidak belajar atau tidak melakukan praktek diagnosa. Nah, jadi diagnosa di sini dikenal dengan melakukan 4 macam pemeriksaan. Nah, apa itu macam pemeriksaan? Ya nanti kita akan jelaskan secara detail di materi sesi ini. Jadi di sini di dalam melakukan diagnosa atau melakukan 4 macam pemeriksaan itu, kalau di klinis kita akan membuat semacam blanko data pasien atau pengkajian pasien. Nah, itu nanti coba Bapak Ibu silakan sambil melihat video materi ini, silakan itu dibuka blanko data pasiennya atau blanko pengkajian pasien. Nah, prakteknya ya mengisi blanko itu, prakteknya diagnosa, prakteknya melakukan 4 macam pemeriksaan, sehingga data pasien ini bisa menjadi rekam medis di klinik kita. Nah, jadi umpama di bulan Januari pasien kita sakit di terapi, ya nanti September atau tahun depan datang lagi sakit minta diterapi, kita masih punya data pasien. Oh, dulu sakitnya pernah sakit tipes, pernah punya sakit batu ginjal dan segala macam. Nah, itu akan bisa menjadi tambahan informasi, tambahan data kepada kita untuk mengenal lebih jauh daripada pasien, untuk mendalami lebih jauh pasien kita gitu. Nah, karena ini blankonya juga sekalian blanko untuk untuk uji kompetensi. Nah, jadi kita akan pandu mengisi blanko ini. Nah, itu pun sedayung 2-3 pulau terlampaui, kita memandu mengisi blanko pasien di sini, kita sekaligus belajar diagnosa. Pasien apabila tidak dilakukan diagnosa, kemudian kita salah terapi, coba siapa yang bertanggung jawab? Nah, setidaknya kalau kita melakukan diagnosa, kita tahu ilmunya, kita praktekkan, setidaknya kita bisa memberikan alasan, memberikan hujah nanti di hari pembalasan. Nah, kalau tidak terus diterapi macam-macam, akhirnya apa? Akhirnya salah obat, akhirnya malpraktek, diterapi di kliniknya sinse hari malah nggak bisa berdiri, yang gitu kan, malah nggak bisa jalan. Ada nggak cerita seperti itu? Ada, banyak. Dipijat sinse hari malah badannya sakit semua, biru-biru, kan gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi oke, kita mulai saja pengisian blanko data pasien atau pengkajian pasien ini, khususnya untuk pasien Cusen, sekalian mengisi blanko uji kompetensi. Identitas pemeriksa atau terapis, nama Hari Fitrianto, nomor peserta uji kom ini, ya peserta uji kom. Tempat periksa itu ya tempat uji komnya di mana, di Gria Nalanda atau di SMK Kesehatan Rahani, atau kalau rekam medis untuk klinik kita ya tentunya klinik kita dilakukan, tempat pemeriksaannya dilakukan di klinik kita, umpama di klinik
masing-masing terapi di tempat saya atau di tempat ibu bapak apa silakan. Tanggal pemeriksaan tanggal 12 April 2022. Nama pasien laki-laki Sukirno, umpama seperti itu. Laki-laki atau perempuan, coret yang perempuannya. Tanggal lahir pasien, tulis semua itu ya, ditulis. Bapak Ibu juga mencoba untuk menulis. Usia saat diperiksa 50 tahun. Pekerjaan swasta atau wira swasta atau PNS dan segala macam. Tanda tangan pemeriksa ya kita yang tanda tangan. Sinsinya yang tanda tangan. Oke. Setelah pasien datang, kan kita isi data ini, ditanya namanya dengan siapa Pak, umurnya berapa, kan. Kemudian kita menginjak ke keluhan utama, keluhannya nopo Pak, jalannya kok sampai miring-miring, nah gitu kan. Saya sakit pinggang Pak, pinggang saya ini pegel, pinggang saya ini kemeng, pinggang saya itu cengkring-cengkring, nah gitu kan. Riwayat penyakit sekarang, nah, itu tidak disebutkan, atau ya menjelaskan secara rinci keluhan utamanya apa. Kadangkala kan ada habis jatuh umpama seperti itu, habis terpelanting, habis kecelakaan, atau sakitnya itu datang tiba-tiba, nanti hilang dengan sendirinya juga tiba-tiba, boleh seperti itu. Setelah keluhan utama, keluhan tambahan. Jadi kagungan keluhan apa mulai Pak? Ada keluhan apa lagi Pak selain di pinggang? Oh, Pak Sinse, saya itu kesemutan, kaki saya itu kesemutan. Nah, jadi sakit pinggang juga kesemutan kakinya. Jadi kesemutan itu ya apa namanya? Seperti digigit-gigit semut gitu kan. Cengkring ya, ginggingan atau kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Riwayat penyakit dahulu tidak ada. Nah, mungkin kalau sudah datang kedua atau ketiga kali, riwayat penyakit yang dulu ada, kan gitu kan. Umpama tipes, sekarang ada sakit lemes, mungkin tipesnya kambuh, atau sakit perutnya kambuh, kan itu bisa nanti jadi rekam medis, jadi kita tahu. Nah, karena sudah diobati, sudah diterapi sembuh, tapi kok masih ndablek, masih tidak benar cara pola hidupnya, makanya tidak benar sehingga tipesnya kambuh lagi. Jadi kita tanpa mendiagnosa pun sudah tahu, oh tipesnya kambuh lagi, wong bapak itu tidak, pola hidupnya tidak sehat. Gitu. Riwayat penyakit keluarga atau lingkungan tidak ada. Ya, seumpama ada seperti umpama bapak saya diabetes atau ibu saya ayan, nah, ya diceritakan. Kalau tidak diceritakan ya tulis saja tidak ada. Jadi ketika kita mengikuti uji kompetensi ini, semua harus kolom-kolom ini harus ditulis. Karena kalau tidak ditulis, konon katanya tidak akan mendapat nilai. Jadi seandainya tidak disebutkan atau tidak ada atau tidak normal, itu tetap harus ditulis. Riwayat terapi atau obat-obatan yang dikonsumsi tidak ada. Nah, umpama dengan gangguan sakit pinggang ya, saya sering minum obat kuat Pak, overdosis atau apa, kan kita bisa tahu Bapak jangan, enggak usah minum kayak gitu lagi kan, nanti bisa memberi saran seperti itu gitu. Nah ini kita ditulis tidak ada. Nah itu kita sudah melewati proses anamnesa ya, anamnesa daripada keluhan-keluhan daripada pasien. Selanjutnya kita menginjak pada apa yang disebut dengan 4 macam pemeriksaan. Jadi 4 macam pemeriksaan itu
melakukan pengamatan nomor 1. Setelah diamati, itu harus diamati itu cara berjalannya, mimik wajahnya, kan gitu ya. Posisi bentuk berdirinya, duduknya apakah membungkuk seperti ini, apakah degek seperti ini, kan gitu kan, apakah kiposis atau lordosis. Nah, itu harus kita amati. Mengamati lidah, mengamati etc. itu ya penampakan daripada anggota tubuh di luar seperti mata, hidung, telinga, mulut, dan keringat atau kulit. Nomor 2, dalam melakukan pemeriksaan, 4 macam pemeriksaan. Nomor 2 adalah pendengaran dan penciuman. Mendengar dan mencium. Jadi tadi pertama mengamati, nomor 2 mendengar dan mencium. Terus, kenapa harus didengar? Iya, harus didengarkan pasien itu apakah ada suara seperti perutnya kerucuk kan gitu kan, atau nafasnya ngik nah gitu, atau bau badan, bau mulut dan segala macam. Nah, itu nanti juga akan ada datanya tersendiri. Terus nomor 3 adalah mewawancara. Nah, ini yang di anamnesa ya, yang dikenal dengan nama anamnesa. Jadi diwawancara, ditanya semua sesuai dengan yang petunjuk yang ada di form ini. Jadi ditanyakan semua. Nomor 3 wawancara. Nomor 4 adalah perabaan. Perabaan di sini adalah melakukan perabaan pada nadi. Jadi sudah bukan rahasia, ciri khas daripada TCM itu meraba nadi atau meraba bagian yang sakit untuk menemukan bahwa sakitnya itu terjadi di organ apa. Sakitnya itu berhubungan dengan organ apa. Sakitnya itu ada di sindrom sakitnya itu apakah lemah ataukah kuat, apakah panas ataukah dingin, gitu nggih. Nah, tadi harus dipegang, harus diraba. Sudah. Kemudian setelah melakukan 4 macam pemeriksaan, kita menyimpulkan pemeriksaan. Jadi kita mengisi data daripada kesimpulan pemeriksaan. Kesimpulannya itu apa? Bagaimana? Terus terapinya, prinsip terapinya apa? Bagaimana? Seperti apa? Alat terapinya apa? Frekuensi terapinya bagaimana? Apakah seminggu 2 kali atau sehari sekali? Nah, itu. Setelah dilanjutkan dengan saran dan anjuran. Saran dan anjuran ini ya seperti biasa, jangan stres, jaga pola makan yang bergizi, nutrisi, cukup istirahat, olahraga teratur, kan gitu nggih. Nah, itu tadi yang disebut kita sudah menegakkan diagnosa dengan melakukan 4 macam pemeriksaan. Kalau yang di grup Facebook, di grup WA, kemudian bisa memberi rekomendasi obat, itu bukan tabib, itu bukan sinse, itu dukun. Ya kan, dukun kan, tidak dilihat, tidak dipegang, tahu-tahu bisa ngasih daun sukun, kecibeling, daun ini, daun itu, daun macam-macam dan segala macam. Seperti orang hebat saja, seperti orang sakti saja. Nah, itu praktek seperti itu salah. Praktek seperti itu tidak benar. Yang benar ya dilakukan pemeriksaan untuk kita mendapatkan informasi yang dalam, informasi yang detail daripada pasien. Nah, seperti itu. Nah, silakan nggih. Nah, kalau Bapak Ibu harus mempraktekkan seperti ini. Jangan terus sudah belajar malas mikir sakit ini obatnya apa ya? Tanya itu di grup. Akhirnya obat ada yang ngasih berbeda-beda, sedangkan kita tidak tahu kompetensi orang-orang yang memberi rekomendasi obatnya tadi. Kecibeling dicoba, daun krokot dicoba, daun ini dicoba, daun ini coba, sembuh enggak sembuh.
begitu. Kalau sembuh ya alhamdulillah berarti cocok, alhamdulillah pas, alhamdulillah Allah mau mengangkat penyakitnya. Tapi secara keilmuan, secara tanggung jawab tidak benar seperti itu. Akhirnya malah semakin tambah parah, dan tambah parah. Oke, pertama kita melakukan pengamatan. Pengamatan di sini keadaan jiwa, kesadarannya bagaimana, semangatnya bagaimana, sinar matanya bagaimana. Oh, kesadarannya diisi baik, semangatnya baik. Ada yang tidak sadar, ada yang sinar matanya redup, kosong, tatapan matanya kosong, matanya bersinar-sinar, berseri-seri, ya itu DC ya, DC. Tidak semangat, lemes, pucat. Kemudian atau air muka, ekspresi tubuhnya lemes, tidak bergairah, tidak energik, nah, gitu ya. Nah, itu apa kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kalau masuk di tempat kita, di rumah kita, di klinik kita, digendong itu kan, nah itu berarti tidak. Nah, kalau masih jelang, nah, itu berangkat, aduh mau minta diterapi lah, itu namanya energi gitu kan, semangat, energi. Ekspresi wajah cerah, berseri-seri, ekspresi wajah pucat, atau ekspresi wajah cemberut. Nah, kan cemberut ada cemberut ya, sudah 2 tahun tidak diberi nafkah batin suaminya, datang ke klinik dengan muka cemberut loh, itu bisa terjadi seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya mengamati keadaan umum. Keadaan umum itu bentuk tubuhnya bagaimana. Oh, normal, bentuk tubuhnya ada yang nggak normal ya, ada yang nggak normal kan, seperti itu. Tinggi 160, berat 40, nah itu ditulis, sambil ditimbang ya toh. Diukur tinggi badannya atau ditanya, ditulis langsung, tidak apa-apa. Posisi duduk tegak, posisi duduk bungkuk, kan gitu ya. Posisi berdiri sama, tegap, bengkok, atau tinggi sebelah bahunya kan ada tuh. Kalau orang yang sering menggendong, bapak-bapak yang kerjanya sering menggendong dengan bahu sebelah kanan, nah itu kan kadang-kala ya mengalami penurunan bahu seperti ini, gitu. Posisi berjalan tidak simetris, ya itu tadi karena bahunya seperti ini atau pinggulnya naik sebelah, kan mesti jalannya jeglik, kakinya panjang sebelah, gitu. Posisi tidur, posisi tidur kakinya panjang sebelah, nah itu kalau tidur kelihatan tuh, loh iya kakinya panjang sebelah kanan, kakinya sebelah kiri lebih panjang. Gerak-gerik mata normal, gerak-gerik mata ada yang tidak normal apa? Ada yang tiba-tiba begini terus, itu kan secara normalnya ada hitungannya orang berkedip. Nah ini enggak, dia udah kedip terus kan gitu. Gerak-gerik bibir normal, gerak-gerik tangan normal. Ada yang tidak normal ya, yang sakit apa? Sakit apa itu? Saraf itu yang tiba-tiba bergerak sendiri tangannya gitu kan. Atau kadang sekalor, mulutnya begini sendiri. Sekalor kalau dalam bahasa Jawa ya kan. Kulit bagus lembab, kulit kering, kulit bersisi, kulit pecah-pecah, itu ditulis semua. Ditulis semua. Kemudian mengamati lidah. Otot lidahnya bagaimana, selaput lidahnya bagaimana. Otot lidahnya warna otot lidahnya apa? Pucat atau merah muda atau merah membara. Nah, itu kan. Ukurannya lidah bagaimana? Sambil itu ada digambar, dipetakan apakah ada sesuatu yang cekung di bagian. Kalau belajar diagnosa lidah itu kan ada petanya, peta jantung di mana, peta paru-paru di mana, peta liver di mana, ginjal di mana, usus di mana lah. Apakah di paru-parunya ada retakan, apakah di ususnya ada cekung, area yang cekung, menandakan energinya berkurang, atau ada
tapak gigi di sebelah kanan dan sebelah kiri menandakan energi, kekurangan energi atau Cina lemah atau defisiensi limpa, kelemahan limpa lambung, nah gitu. Kalau sudah belajar ya, ini kita tidak mengajarkan seperti itu. Kalau mengajarkan seperti itu tidak tidak sampai waktunya. Memang ada kelasnya lain. Tapak gigi tidak ada, kalau ada digambar. Bercak sianotik tidak ada. Bercak sianotik itu ya yang bercak-bercak itu kan, bercak-bercak berwarna putih ataupun berwarna biru. Nah, itu digambar di titik-titik, ini gambar lidahnya. Selaput lidah putih. Selaput lidah putih, tebal tipisnya tebal atau tipis. Ya, kalau tipis itu sehat, berarti kalau tebal itu kotor, apalagi berwarna kuning itu kotor dan panas. Permukaan licin atau mengkilap, atau permukaan ya tidak licin, kebalikannya. Maksudnya kalau licin itu kan banyak airnya, banyak ludahnya, sehingga berwarna mengkilap. Mengelupas tidak ada. Ada ya selaput lidah itu ada bagian tertentu mengelupas. Jadi yang lainnya berwarna putih, yang di posisi di peta organ apa itu mengelupas. Nah, itu juga akan terjadi, bisa juga terjadi seperti itu, sehingga digambarkan di gambar lidahnya itu. Kemudian keringatnya bau asam, bau kecut, keringatnya bau. Matanya normal, matanya tidak normal, boleh ditulis. Matanya berair, matanya selalu menangis, matanya banyak kotorannya. Nah, tuh. Hidung normal, yang tidak normal ya hidung kehilangan daya penciuman, hidung meler, hidung pilek. Telinga berdenging, nah, telinga normal. Mulut, bau mulut atau bibir pecah-pecah. Nah, itu nanti bisa menjadi, kita bisa menarik benang mengerucut bahwa kita bisa menyimpulkan di organ apa yang sakit. Nah, jadi keringat atau kulit itu berhubungan dengan paru-paru. Mata itu berhubungan dengan liver. Jadi bisa gangguan mata kita terapi livernya, kan gitu nggih. Nah, telinga berhubungan dengan ginjal. Mulut berhubungan dengan limpa lambung. Nah, kemudian hidung ya berhubungan dengan paru-paru. Nah, itu nanti akan mengerucut ke sana. Jadi kita akan bisa menyimpulkan, ya kan? Tadi kan sakit pinggang, ya. Ternyata ini semua keringat normal, mata normal, hidung normal, mulut normal. Ternyata ada gangguan di telinganya berdingin. Nah, itu sama, itu kita sudah dapat data, sudah dapat informasi, sudah fix bahwa memang ada gangguan pada organ ginjal. Itu sudah tidak terbantahkan lagi. Nah, kita sudah langsung dapat informasi. Jadi semua pengisian data ini akan membantu kita, sehingga kita bisa memudahkan untuk melakukan kesimpulan pemeriksaan atau diagnosa. Jadi setelah itu diharapkan bahwa nanti terapi kita itu pas, terapi kita itu benar. Seandainya kita menggunakan terapi, ditonifikasi aja karena lemah. Dilemahkan saja, disedasi aja karena ekses, karena kuat. Nah, itu kalau terapi. Kalau herbal, obat, ini obat yang afinitasnya ke organ ginjal. Ini ginjalnya panas, dikasih obat yang afinitasnya ke ginjal yang bersifat dingin, seperti biji beling, kumis kucing dan segala macam. Boleh, enggak apa-apa.
oh ini ada kelemahan ginjal, kita harus ginjalnya dingin. Nah, nanti akan semakin ke sana. Oh, kita cocoknya pakai habatus sauda, dikasih madu dan segala macam. Obat herbal tunggalnya habatus sauda misalkan. Nah, kalau diformulasi dikasih madu lah, dikasih kice atau gokici untuk memberi tonic yin-nya. Nah, gitu. Karena tadi sudah habatus sauda itu sebagai tonik yang ginjalnya, biar ginjalnya kuat. Nah, gitu nggih. Nah, itu sehingga terapi kita baik manipulasi ataupun herbal itu diharapkan akan benar, diharapkan cocok kepada sindrom atau keluhan yang dialami pasien.